Om Swastiastu. Sekarang kita berada di kawasan masih satu area dengan situs Belanjong atau yang dikenal dengan Prasasti Belanjong, tepatnya di salah satu pura tidak begitu besar, tidak begitu luas, disebut dengan Pura Wanasari. Nah, kita bersama dengan pemangku sekaligus sebagai pengomong. Saya sebenarnya beliau adik saya dari kecil dulu, biasa diajak untuk ya berdiskusi sekelas satu, sekarang sudah menjadi mangku. Kulit Hendrawan lepasnya, tapi beliau mempunyai julukan khusus nanti. Sira mungkin bungkus nih. Mungkin kayak yang kawintan terakhir sih maksudnya nih, ada yang aneh waktu di Jawa Gintaran, ada di kulit anom. Kulit anoman begitu kita manggil. Jadi untuk lebih jelas nanti kita tetap memanggil beliau mangku. Nah, apa saja peninggalan yang unik di kawasan ini? Yang jelas nanti kita akan telusuri, pasti ada apa-apanya karena banyak sekali tinggalan-tinggalan dalam hal kepurbakalaan atau kekunoan yang ada di sini. Walaupun mungkin di penjelasannya kita akan coba untuk menelusuri lebih jauh. Ya begitulah, karena segala sesuatunya masih banyak misteri di sekitar kawasan Belanjong. Ah, tuh puniki, mungkin kira-kira sejarah puranya bagaimana? Kalau sejarah pura yang terdahulu sih jelas saya tidak tahu ya. Saya juga tidak ada dikasih tahu apa-apa dari orang tua terdahulu. Kita hanya istilah Balinya nami seperti ini, kita nami. Nah, yang pas waktu saya masih kecil yang saya ingat di sini ada salah satu pelinggih batu. Batu yang di Ajang, terus ada batu kecil lagi satu, sama tajuk, sama beji, nikah mantan sih. Oh, beji. Ya, Bejinya dalam bentuk apa? Sumur? Sumur. Ini ada berbentuk sumur bejinya yang di dasar bawahnya itu apa yang sudah kita dapat, dia berupa gerabah kuno, gerabah guci yang hampir diameternya hampir sekitar 120 diameternya. 120 cm kurang lebih ya, posisinya di mana? Di dasar sumur. Oh, di dasar sumur gerabahnya itu kedalaman kurang lebih sekitar 3,5 meteran lah, paling enggak 3,5 meter. Posisinya di pura tapi di luar pura? Di pura ini di sebelah di sini. Oh, di pojok ya, di pojok barat daya ya. Nah, setelah nikah di sini wenten 2 kali pemugaran tuh. Di masa orang tua saya semua keluarga, dari dasar yang pertama berposisi seperti gegumukan dulu, gegumuk di atas, gegumuk tanah kurang tingginya kurang lebih sekitar 80 cm. Nah, batu itu berdiri di tengah-tengah, di atas di tengah-tengah. Setelah itu ada pemugaran. Berapa pemugaran? Tahun pemugarannya yang juga lupa nih, karena di masa orang tua. Kira-kira sekitar 60-an, 70-an? Enggak, sudah masuk 80-an. Oh, 89 apa 85-an kurang lebih ya. Nah, setelah nikah dia posisi bangunannya berbentuk padmo. Tajuknya masih tetap ya ada berbentuk padmo. Nah, pas waktu itu di pojok sebelah kiri yang di Pelinggih Nagama sendiri itu sebelumnya bukan pelinggih, itu ada pohon mangga besar sekali, yang dulu karena di sekelilingnya ada tamu bule yang memang ngontrak di tanah iki, merasa tidak nyaman karena terkadang satu pohon mangga besar itu dia berubah menjadi ulat. Ribuan jutaan ulat membungkus pohon mangga itu. Ada sesuatu yang aneh lah. Ya, yang aneh ya. Nah, setelah itu akhirnya kita minta untuk istilahnya menebang dengan persyaratan dengan mengganti beliau menjadi sebuah pelinggih. Nah, setelah nikah saya pas waktu itu sih masih kecil ya, masih kecil kurang, kalau tidak sekitar masih SMP saya.
Tapi tinggalan purbakalanya masih tetap tidak ada yang kurang. Nah, tembok penyangkar ini sendiri ini memang sudah didapat berupa bentuk kumpulan karang pasir ya, karang laut. Itu tingginya sekitar 80 cm dulu, hampir 1 meteran lah dulu. Ya, sepinggang. Nah, setelah pas waktu perubahan pemugaran pertama, kita masih tata karangnya, kita japit dia dengan bata agar masih lebih awet. Tapi banyak sih kisah-kisah dari dulu orang-orang di pesisir kadang-kadang yang di penduduk bermukim di sini, ada beberapa yang mengambil karang itu akan pasti kembali dengan nambah bantan lagi. Ada kisah mistis lah. Kisah mistis. Kalau berani mengambil tinggalan purbakala yang ada di sini pasti akan mendapatkan sesuatu kan. Nah, akhirnya dikembalikan lagi. Pas waktu itu belum juga sih ada pemangkunya sini, karena kita juga keluarga kecil yang belum masih awam dengan masalah urus itu. Kita cuma dari orang tua mengabdi mengayah aja seperti biasa di pura. Nah, setelah nikah setelah beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 2009, saya sendiri yang menginisiasi ada untuk memugar lagi, karena ini memang dari rasa bakti kita terhadap yang kita miliki. Nah, sekalian saya juga diinisiasi sebagai pemangku di sini tahun 2009 ini, dan dalam bentuk yang sekarang yaitu berupa gedung terbuka yang isi, dan ada beberapa belinggih-belinggih yang nambah dari apa yang kita rasakan waktu pas situasi ngayah. Oke, kita balik lagi ke awal. Bagaimana ceritanya, kenapa bisa keluarganya Mangku yang ngomong? Ada pernah diceritakan? Diwariskan atau bagaimana? Itu seperti dari datong dulu, dari lama sekali. Saya juga nggak begitu paham dengan silsilah di keluarga, karena ada beberapa yang kisah dari orang tua yang memiliki ini dari ibu, itu dari ibu, bukan dari bapak. Jadinya sejarahnya betul ada cakcok jadinya. Tapi sekarang tetap dilestarikan. Nah, sekarang pertanyaan yang agak penting, adakah ditemukan prasasti atau inskripsi tulisan tentang pura? Tidak, sama sekali. Tidak, memang enggak pernah kita dapat, dan memang kita temukan, dan cuman kita hanya menemukan ada beberapa pas waktu pembangunan bangunan di sekeliling pura ini, yaitu pas waktu pembongkaran beberapa kerangka manusia dan pecah-pecahan gerabah Cina di setiap tengkorak itu. Artinya ada penemuan dalam tanda kutip kerangka manusia. Kemudian dia ada di dalam gerabah. Gerabahnya sudah pecah sih, gerabah yang bukan utuh ya, sudah pecah. Penemuan kerangka itu di sekitar mana? Di dalam atau di area? Di luar lagi sedikit, sekitar ini di sekitar kalau dari tembok pura sekitar hampir 5 meter 10 meter kurang lebih. Nah, kerangka itu ada pengambilan gambar enggak? Apakah kerangkanya arah hadapnya apa dikuburnya bagaimana? Sama sekali kita enggak paham, karena pas waktu proyek itu adalah orang lain, bukan kita. Setelah itu didapatkan baru kita dikasih tahu. Berarti tidak ada dokumentasi. Ya, kayaknya dulu pernah sempat didokumentasi, cuman itu masih pakai foto. Mungkin sekarang kalau umur foto udah ada bucak. Berapa orang kira-kira? Banyak itu? Enggak sih, enggak begitu banyak sih. Berapa tuh? Ada kena serpihan dia. Serpihan, kemudian ada gerabah di sekitar. Ketemuannya ya adalah cerita. Sekarang kita balik lagi tentang tidak ada inskripsi, tidak ada temuan angka tahun, berarti sejarah berdirinya pura kapan itu juga tidak mungkin ada. Ya. Nah, hal yang lain, kenapa namanya pura Wanasari? Nah, jadi tolong
Pertama sebelum saya sendiri yang mengambil masih di orang tua, dari orang tua pernah istilah karena tradisi budaya Bali kita lunasin gitu, lunasin apa yang nama pura, apa yang harus kita lakukan di pura itu pernah disebutkan dengan pura Taman Sari, seperti ada tamanan. Pas waktu mulai saya sebagai pemangku di sini, kita sambil berdasarkan ngayah, dan juga saya kaitkan dengan lingkungan di sini yang untuk mudah diingat, dan juga tidak lepas dari nama yang dulu pernah kita tanyakan, kita yang kasih nama Pura Wanasari, dan itu berdasarkan rasa saya waktu saya menjalankan ayah-ayah di pura ini. Istilahnya Kertak Bayu lah. Kertak Bayunya, akhirnya disebut Pura Wanasari. Ya. Ya, mari coba kita keliling untuk melihat tinggalan-tinggalan yang ada, tinggalan pembakalannya dalam bentuk batu-batu apa saja, nanti jelaskan di tempat langsung. Ya, semua. Ya. Sekarang kita akan melihat peci yang sekarang sudah dibentuk seperti sumur ya. Ya, sumur dengan saya pakai ide konsep penawasangan. Nah, ada beberapa sumur bebas senjata penawasangan. Pas kena sinar sang kena jempang nih. Ada di bawah jempang. Lihat apa ya? Bangun jempang, daun gerabah itu kelihatan. Tuh, agak gelap ya. Gelap? Ya. Oh, ini asli pinggirannya karang ya? Ya, ke karang. Asli pinggirannya karang. Aduh, Percis kayak ada di atas air tuh ya kayak gitu. Nih, oh, coba disemprot, di center sedikit. Jadi ini beji itu sumur tua yang ada di Pura Wanasari, diberikan pinggiran dari karang laut. Nah, itu yang di atasnya agak baru tambahannya. Ya asli. Nah, menurut mangku di area paling bawah ini ada jempengan dari gerabah. Saya tidak bawa skala ukuran, kita pakai lengkap saja tangan, jadi kurang lebih selengkap tangan orang dewasa. Nah, kalau dicari mungkin antara berkisar 25 cm, 28 lah. 28 kurang lebih 28. Ya, ketebalan mungkin 10 cm, ketebalan 10 cm. Benar, tampaknya seperti lapik atau alas dari arca biasanya. Di Pura Blanjong gedean gedenya ada Ajang. Ya, di Pura Blanjong ada besar. Dan bahannya batu apa ini? Sepertinya batu karang paras. Nah, tidak diketahui karena agak aus. Seperti makara juga. Karang ya? Makara ini ya bibir tangga. Cingak. Ini kira. Nah, ini kekurangannya bahan batu seperti paras. Ini kayak batu paras, jelas batu paras. Segera. Tapi ada istilahnya kakulan. Model miripnya. Karena yang duplikatkan seperti ini lah bentuknya. Sepertinya dia makara dengan ukiran sederhana atau bibir tangga, ujung bibir tangga. Kurang lebih 40. Enggak lebih. 40.
dimensinya. 40. Oh, nggih sekitar Sekitar 40-an. 40-an. Niki betehnya kotak. Cok beberapa polos. Potosnya? Niki ada pelengatnya sana. Iki ban, oh kini ya persis. Oh. Makanya aman apotong untuk ini. Ya. Terdengar malih. Nah, kalau begitu kan seperti Sugro. Kalau dia begini, niki ke depannya begini, seperti gelungan. Iya. Seperti gelungan. Oh, kini dah posisi no. Kini.